tempat berkumpulnya tentara beliau. Di mana beliau buat campnya? Di Saniyatil Wada. Saniyatil Wada, min Saniyatil Wada, ya, di Madinah juga, di perbatasan Madinah, ya. Wa au'aba. Apa wa au'aba? Dan Rasulullah mengumpulkan. Au'aba itu mengumpulkan atau berkumpul. Ya, wa au'aba ma'ahu, dan berkumpul bersama Rasulullah al-muslimuna, umat Islam ketika itu berkumpul semuanya. Jadi Rasulullah menentukan titik koordinatnya, koordinatoratnya. Kemudian umat Islam ketika itu berkumpul semua. Al-muslimuna berkumpul siapa? Orang-orang Islam. Fakana adaduhum sab'ina alfan. Maka jumlah mereka kurang lebih sab'ina alfan, 70.000. 70.000. Kurang lebih 70.000. Wa qila 30 alfan. Ada yang mengatakan 30.000, jauh, ya. Wa takhallafa Abdullah ibnu Ubay. Wa takhallafa, dan tidak ikut, ya, absen. Takhallafa, tidak ikut. Siapa? Abdullah bin Ubay. Wa man ma'ahu, dan orang yang bersamanya. Kenapa gak ikut? Kenapa mereka absen, gak hadir? Jubenan, karena takut. Jubenan itu karena takut. Wa nifaqon, dan karena kemunafikan mereka, kemunafikannya. Kemudian wadakholan, dan karena ingin berbuat keonaran, berbuat onar. Dakholan, ingin berbuat onar, ingin berbuat kerusakan. Ingin berbuat kerusakan. Wa fihim nazalat suratu Bara'ah, dan pada mereka turun surat Bara'ah, surat Taubah, ya. Bara'atum minallahi wa rasulihi ilal ladzina ahadtum minal musyrikin fasihu fil ardi arba'ata ashhur ila akhiri al-ayat. Namanya surah Bara'ah, melepas. Wasammaha Ibnu Abbas al-Fadhihata. Sayyiduna Ibnu Abbas menamai surat Taubah, surat Bara'ah, dengan surat Al-Fadhihah. Apa Al-Fadhihah? Yang membuka aib, yang mengekspos. Nah, ini membuka aib. Membuka aibnya siapa? Membuka aibnya orang-orang munafik. Ya. Membuka aibnya orang-orang munafik. Al-Fadhihah, yang membuka skandal. Yang membuka skandalnya orang-orang munafik. Qala, Sayyidina Ibnu Abbas berkata, ma zalat taqulu wa minhum. Di dalam surah Al-Bara'ah, kalau kalian baca, ada banyak wa minhum. Wa minhum man ahadullah. Wa minhum. Di antara mereka ada orang-orang yang wa minhum. Jadi seolah-olah surah Al-Bara'ah ini membuka aibnya orang-orang munafik. Di antara mereka ada yang berjanji namun tidak menepati. Di antara mereka ada yang bilang begini, ada yang bilang begini, ada yang bilang begini. Di antara mereka. Mazalat, terus menerus. Apa surat Bara'ah? Taqulu, berkata, wa minhum, di antara mereka. Wa minhum, di antara mereka ada yang begini. Di antara mereka ada yang begitu. Hatta zannu, sampai menyangka siapa mereka orang-orang munafik.
annahu lam yabqa ahadun minhum illa dzukira fiha. Anna sya'na, sungguhnya keadaan, lam yabqa, tidak tersisa, ahadun minhum, satu pun dari mereka, illa dzukira fiha, kecuali disebutkan apa dosa-dosanya, disebutkan di Al-Qur'an. Jadi ini golongan pertama, orang-orang yang enggak ikut perang. Siapa? Orang-orang munafik. Ini golongan pertama yang enggak ikut perang Tabuk ketika itu. Orang-orang munafik. Jelas mereka salah. Ada juga golongan orang-orang yang enggak ikut perang, tapi dimaklumi oleh Rasulullah. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang punya uzur. Enggak ikut perang sebab ada alasan yang kuat. Sebab ada alasannya. Di sini. Wa takhallafa akharuna, dan absen, tidak ikut perang, akharuna, siapa? Orang-orang selain dari orang-orang munafik. La an nifaqin, bukan karena kemunafikan. Waribatin, juga bukan karena keraguan. Ini yang kedua ya, yang kedua. Golongan yang kedua yang tidak ikut perang itu sebabnya adalah malas. Jadi yang kedua malas. Yang pertama karena kemunafikan, memang gak mau perang. Yang kedua dia gak munafik, cuman mager aja. Malas aja. Bukan karena kemunafikan, bukan karena keraguan, bal ikhladan, tapi udah nyaman. Ikhladan itu udah posisi nyaman, sang kampon. Ila zillih, kepada naungan. Ila zillih itu kepada sudah tenang, nggak mau panas-panasan ya. Zillih itu semacam naungan, tempat berteduh. Tempat berteduh. Wa kasalan, dan karena rasa malas. Bagaimana Allah memperlakukan mereka? Karena mereka bertaubat, kemudian wa huwal ladzina taballahu alaihim. Grup ini adalah orang-orang yang Allah terima taubatnya mereka setelah mereka bertaubat. Ini golongan kedua. Ada golongan ketiga, wa takhallafa akharun, dan juga absen, golongan yang ketiga. Mimman adzarallahu ta'ala fi qawlihi, mimman adzarallaha. Mimman adzarallaha. Dari orang-orang yang adzarallaha, beruzur kepada Allah. Atau bisa juga adzarallahu, pakai fa'il, jadi fa'il. Yang memaafkan siapa? Allah. Fi qawlihi, dalam firman-Nya Allah, laisa 'alal du'afa wala 'alal marda wala 'alal ladzina la yajiduna ma yunfiquna harajun idza nasahu lillahi wa rasulih ma 'alal muhsinina min sabil. Laisa 'alal du'afa, tidak ada dosa bagi orang-orang yang lemah. Tak dosa. Ataupun juga orang-orang yang sakit, atau orang-orang yang punya uzur lainnya yang dapat diterima oleh syariat. Wa fihim qalan nabiyyu, dan untuk merekalah bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa huwa bi Tabuk, ketika itu beliau sudah sampai di Tabuk. Beliau bersabda apa? Inna bil madinati aqwaman, sesungguhnya kita itu ada teman-teman kita yang sekarang ada di Madinah. Meskipun mereka tidak ikut dengan jasadnya bersama kita dalam peperangan kali ini, tapi setiap kita melangkah, mereka juga mendapatkan pahalanya. Nah, ini ya.
Mereka berada di Madinah. Gak keluar dari Madinah. Tapi pahala yang Allah berikan kepada kalian, kepada kita semua, Allah berikan juga kepada mereka. Kenapa? Karena hati mereka ingin keluar bersama kalian. Cuman fisik mereka gak mampu. Sakit, terus keluar. Terus ikut berjihad. Tapi udah gak kuat. Inna bil madinati, sesungguhnya di kota Madinah, aqwaman, adapun kaum-kaum. Ma qata'na wadiyan, tidak melalui siapa kami, siapa kita. Wadiyan, tidak melalui kepada lembah, yakni tidak kita melewati apapun. Wala sya'ban, dan juga tidak melalui jalanan apapun. Illa wahum ma'ana fihi, kecuali adapun mereka ma'ana ialah bersama kita semua. Habasahumul uzru, habasa mengekang atau menahan kepada mereka. Al uzru apa? Uzur. Jadi uzur halangan yang menghalangi mereka, halangan sakit dan lain sebagainya. Wa kana khurujuhu sallallahu alaihi wasallam minal madinati yaumal khamis. Wa kana, dan ada, khurujuhu, adapun keluarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal Madinah yaumal khamis, pada hari Kamis. Memang kalau perjalanan itu banyak disunnahkan, dianjurkan keluar pada hari Kamis. Kalau mau umroh, kalau mau haji, kalau bisa keluar dari rumah hari Kamis. Ya, di Wali Songo, kayak Khalil As'ad biasa setiap tahun kalau nggak salah ziarah Wali Songo. Itu pasti beliau keluar dari pondok itu pada hari Kamis. Kamis pagi biasanya ziarah Wali Songo. Tahun ini insya Allah dilaksanakan 10 hari lagi, tanggal 29 ziarah Wali Songo. Insya Allah yang sampai saat ini tercatat ada 150 bus. Lain mobil-mobil lain yang ikut beserta ini 150 bus. Wa kana yuhibbu ay yakhruja fihi. Nah, ini ada lanjutannya ini. Jadi biasanya para ulama itu kalau mengatakan bagus keluar untuk perjalanan penting, keluar untuk perjalanan panjang pada hari Kamis. Ini ya, beda keterangan nih. Wa kana yuhibbu ay yakhruja fihi. Wa kana, dan ada siapa Rasulullah senang ay yakhruja fihi, keluar pada hari Kamis. Rasulullah senang mengeluarkan hari Kamis. Ya, hari Kamis senang Kanjeng Nabi. Kapan itu? Wadzalika li khamsin khalawna min Rajab. Nah, dan itu pada tanggal 5 Rajab. Sekarang tanggal 28 ya. Tanggal 28. Wastakhlafa ala khasatihi wa man turika Ali bin Abi Thalib. Wastukhlifa atau wastakhlafa. Apa wastakhlafa? Rasulullah meminta untuk menjadi khalifah, pengganti. Jadi Rasulullah kan ketika meninggalkan Madinah kan pasti ada yang ditinggalkan. Siapa? Ya istri-istri beliau, keluarga beliau ya. Harta benda beliau. Jadi Rasulullah istakhlafah, memberikan amanat tanggung jawab untuk menjaga, ya, tanggung jawab untuk menjadi pengganti, untuk menjaga khosatihi, keluarga Rasulullah atau apa, barang-barang Rasulullah, wa man turika, dan seluruh keluarga Nabi Muhammad yang ditinggalkan di Madinah. Siapa yang diberikan mandat? Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Ali bin Abi Thalib.
Ya, karena Sayyidina Ali disuruh menjaga Madinah. Di Madinah kan cuma tersisa wanita-wanita, anak-anak. Iya. Nah, ini dicibir ya, dicibir. Cak kocak ebi orang. Ih, cak na pendekar. Tapi soro jaga budi. Di imam beda pendekar jaga budi. Nah, cok-cok. Fa'ayyarahu, maka mencibir ya, mencela, mencaci. Ayyarahu, mencaci kepada Sayyidina Ali al-munafiquna, siapa orang-orang munafik. Bitakhalluf. Bitakhalluf dianggapnya enggak ikut perang. Ali enggak ikut perang itu. Bitakhalluf enggak ikut perang. Fa'adrakan nabiyah. Fa'adraka, maka kemudian menututi Nabi Muhammad, siapa Sayyidina Ali. Menututi siapa Sayyidina Ali kepada Nabi Muhammad. Fa'akhbarahu, maka memberi kabar siapa Sayyidina Ali kepada kanjeng Nabi. Oh, abdi nih Joko cewi orang munafik. Cai pon nafsiratan orang perang. Wa qala, maka bersabda siapa Nabi Muhammad atau berkata siapa Sayyidina Ali. Atukhlifuni fin nisa'i was sibyan. Mak cek teke na ajunan. Nugas abdi na untuk ajaga orang bini. Jaga binian, jaga anak-anak. Abdi nak ringking toro perang. Tukhlifuni, masa engkau ya Rasulullah, tukhlifuni atau tukhallifuni, maaf. Atukhallifuni, engkau menjadikan aku berada di belakang atau menjadi pengganti. Fin nisa'i, untuk menjaga wanita-wanita. Wasibiyani, dan anak-anak. Qala, maka bersabda siapa Nabi, ala tarudha, tidakkah puas siapa engkau? Ala tarudha, tidakkah puas siapa engkau? Antakuna minni, ada siapa engkau? Minni, dariku, bimanzilati Haruna min Musa. Sama dengan derajatnya Nabi Harun dengan Nabi Musa. Sangat dekat sekali ya. Ketika Nabi Musa dipanggil oleh Allah untuk berkhulwah arba'ina lailah, selama 40 malam. Siapa yang disuruh menjaga kaumnya? Nabi Harun. Maka Nabi Musa memberikan persamaan. Wahai Ali, saya dengan kamu ini sama dengan Nabi Musa dengan Harun, dengan Nabi Harun. Illa annahu la nabiyya ba'di, tapi tidak ada nabi setelahku. Jadi seandainya ada nabi setelahku, maka engkau wahai Ali yang menjadi nabi. Tapi tidak ada nabi setelahku. Tidak ada nabi setelahku. Sebagian golongan mengatakan ini berarti yang pantas menjadi khalifah pertama adalah Sayyidina Ali, bukan Sayyidina Abu Bakar. Ini Rasulullah mengatakan seperti ini. Rasulullah mengatakan seperti ini. Engkau adalah bagaikan Nabi Harun dengan Nabi Musa. Aku dan engkau bagaikan Nabi Harun dan Nabi Musa. Tapi enggak ada nabi setelahku. Nah, berarti yang paling pantas menggantikan Rasulullah adalah Sayyidina Ali. Nah gini Pak, santai aja Pak. Nabi Muhammad mengajarkan enggak gimana caranya masuk jeding? Mengajarkan. Pakai kaki kiri ya. Kiri dulu keluar dengan. Nabi Muhammad sampai mengajarkan hal-hal yang seperti itu. Boroma masuk jeding. Nah, bagaimana urusan jeding? Rasulullah mengatakannya dengan jelas. Urusan doa-doa Rasulullah mengajarkannya dengan jelas. Pertanyaannya, lebih penting mana? Urusan jeding apa urusan siapa yang menjadi khalifah setelahnya Rasulullah? Lebih penting siapa yang menjadi khalifah setelahnya Rasulullah? Pertanyaannya, kenapa Rasulullah SAW tidak menjelaskan secara khusus, menegaskan bahwasanya khalifah setelah saya adalah siapa gitu.
Padahal Rasulullah punya banyak waktu. Kalau memang harus ada nama tertentu, Rasulullah akan sebutkan namanya dan akan Rasulullah sebutkan di tempat-tempat penting. Di haji wada misalnya, ketika haji, wahai umat Islam ketahuilah bahwasanya setelah aku wafat nanti yang menjadi penggantiku adalah fulan, fulan. Tapi Rasulullah tidak melakukannya. Rasulullah tidak melakukannya. Ketika Rasulullah tidak melakukannya, berarti itu adalah perintah dari Allah. Rasulullah itu melakukan di perintah Allah. Rasulullah tidak melakukan di perintah Allah. Makanya salah orang ketika menyangka bahwasanya suatu saat pada hari Kamis juga, ketika itu Rasulullah sedang sakitnya beliau, songkana beliau sedikit atau parah. Sampai beliau mengatakan, ambilkan saya pena, ambilkan saya kertas. Ada yang menganggap Rasulullah itu sebenarnya meminta pena, meminta kertas untuk menulis siapa yang akan menjadi khalifah setelah beliau. Oma tahu. Kalau memang harus Rasulullah tulis, Rasulullah akan tulis. Rasulullah akan sampaikan. Tidak ada yang menghalangi Rasulullah untuk menyatakan fulan adalah penerus saya, adalah khalifah setelahnya saya. Tidak ada yang menyatakan. Rasulullah tidak takut siapa-siapa. Tapi kasokana Gusti Allah bahwasanya saya pertama bahwasanya tidak ada syariat yang khusus, syariat tertentu yang menjelaskan bagaimana cara menjadikan pemimpin. Ngereng ampun. Dalam Islam itu ada namanya hukum, wajib, ya, sunnah, mubah, kemudian ada makruh, ada juga haram. Ada halal, ada juga dalam Islam namanya al-maskutu anhu. Al-maskutu sakata fahuwa sakitun wa dzaka maskutun. Al-maskutu anhu memang tidak dibicarakan oleh Allah, tidak dibicarakan oleh Rasulullah. Loh, terus gimana? Ya cak nambian bon. Contohnya ya, kulu washrobu, makanlah dan minumlah. Ya masa Allah dan Rasulullah mengajarkan cara memasak nasi goreng. Kan ruwet. Cara memasak nasi sodu. Cara memasak nasi kucing. Cara memasak nasi kolhu. Ruwet ke? Qur'annya kita kalau sampai ada keterangan itu, insya Allah sama masjid nih ke orang gitu. Mau sampai Al-Quran menjelaskan resep nasi goreng kan ruwet nih. Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, khudzu zinatakum inda kulli masjidin, pakailah pakaian kalian kalau kalian mau sholat. Masa ada yang bertanya, pakaiannya apa ya? Pakai batik, apa pakai kemeja, apa pakai ke kursi? Kan kemeja kan ke kursi. Ya. Gak ada keterangannya. Sehingga gak boleh mengatakan makanan nasi Bukhari lebih sunnah daripada makanan Muslim. Gak ada. Ya, bunyi polana sate pas lebih sunnah daripada manglah. Ya, bunyi polana sate kambing lebih sunnah daripada sate lalat. Ya, kenapa? Karena Rasulullah makan kambing. Enggak bos. Enggak. Kambing tidak lebih sunnah daripada makan ayam. Ya,
Bukan berarti ya seperti itu. Itu namanya al-maskutu anhu, perkara-perkara yang memang dibiarkan oleh Islam. Terserah kalian. Kalian mau masak ini, mau masak itu, mau pakai pakaian ini, pakaian itu, pakaian ada kerahnya, pakaian gaya koko, pakaian gaya gamis, pakaian pakai sarung, pakai celana, intinya menutup aurat. Itu intinya. Nah, begitupun juga dalam urusan pemerintahan. Intinya adalah kalian berbuat baik. Kalian berbuat adil. Gimana pun caranya menjadi pemimpin. Gimana pun prosesnya, terserah kalian. Sayyidina Abu Bakar menjadi pemimpin setelah ada musyawarah. Sunnah. Tapi Sayyidina Umar, khalifah kedua, menjadi pemimpin. Apakah karena musyawarah? Tidak. Sayyidina Umar itu ditunjuk. Sayyidina Abu Bakar musyawarah di Bani Thaqifah. Sayyidina Umar ditunjuk. Siapa yang menunjuk beliau? Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar beristikharah, berijtihad, kemudian beliau di akhir-akhir hayatnya mengatakan, saya telah beristikharah bahwa saya yang paling cocok untuk umat ini setelah saya adalah Umar. Setelah itu Sayyidina Umar di akhir-akhir hayatnya setelah beliau ditikam, apakah beliau mengajak musyawarah? Apakah beliau menunjuk? Enggak ini, enggak itu. Beliau mengumpulkan, memanggil 7 orang sahabat Nabi. Dipanggil 7 orang sahabat Nabi. Ya. Dari al-asyra al-mubasysyarun bil jannah. Dipanggil 7 orang. Suruh kumpul 7 orang ini. Wahai kalian 7 orang, tidak boleh kalian musyawarah 7 orang ini. Dan dalam waktu maksimal 3 hari, kalian harus menentukan siapa yang menjadi khalifah di antara kalian. Beda sudah dengan yang sebelumnya. Jadi Sayyidina Abu Bakar menjadi khalifah dengan cara yang berbeda dengan Sayyidina Umar menjadi khalifah, dengan cara Sayyidina Utsman menjadi khalifah, dengan cara Sayyidina Ali menjadi khalifah. Rasulullah kemudian bersabda, "Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin." Pegang sunnahku dan sunnah khulafaku. Nah, khalifana seperti itu. Bermacam-macam caranya. Artinya memang Islam memberikan kemudahan. Yang penting menjadi adil. Yang penting berbuat keadilan, kemaslahatan. Sepenting tak sepesian. Sepenting siapa yang terbaik di antara kalian itulah yang seharusnya menjadi pemimpin. Jadi seperti itu. Oke. Itu prinsip-prinsip dasar dalam menjadikan pemimpin dalam Islam. Wa kana yuhibbu ayyakhruja fihi. Ini illa annahu la nabiyya ba'di ya. Jadi saya masuk ke situ karena takut ada sebagian orang yang menyangka ini dipahami dengan salah hadis ini ya. Jadi urusan kepemimpinan itu termasuk dari urusan-urusan yang tidak dijelaskan secara panjang lebar cara-caranya dengan paten oleh Al-Quran, oleh hadis Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena Rasulullah SAW tidak diperintahkan oleh Allah untuk menjelaskan cara yang paten, sebab Rasulullah diberitahu oleh Allah bahwasanya umat manusia mulai dari zamannya Rasulullah sampai hari kiamat bermacam-macam kebudayaannya, bermacam-macam caranya, bermacam-macam wataknya, bermacam-macam. Jadi bisa berubah-ubah caranya. Seperti itu. Wa madha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam liwajhihi falamma marra bil hijri. Dan Rasulullah SAW berjalan, berangkat liwajhihi kepada tujuannya.
Falamma marra, ketika Rasulullah melewati bil hijri. Al hijri itu nama tempat ya. Nama tempat. Yang mana tempat ini dulunya adalah tempat kaum Samud. Diari Samud. Samud itu kaumnya Nabi Hud. Wa ila Samuda akhahum Huda. Nah, karena Rasulullah melewati rumah atau wilayahnya kaum Samud, sedangkan kaum Samud adalah kaum yang dimurkai oleh Allah. Dulu Allah menurunkan azab kepada Samud nih. Dan Rasulullah punya prinsip. Kalau di tempat-tempat seebesto, tempat-tempat yang pernah diturunkan laknat Allah, kita nggak boleh merasa nyaman di sana. Kita harus menghindar. Kalau nggak bisa menghindar, kalau harus melewati di situ, misalnya karena itu adalah jalan satu-satunya, maka kita harus bergegas, bersegera, dan udah banyak-banyak istighfar kepada Allah. Nah, nikah salah satu napa teretan? Ini salah satu dalam panah Kanjeng Nabi. Kalau kita melewati tempat-tempat secuba, tempat-tempat saya pernah besto sareng Gusti Allah, meskipun kaum-kaum yang terdahulu, maka kita tidak boleh merasa tenang di situ. Berarti kan mafhum mukhalafahnya, kebalikannya dari ini, kalau ada tempat-tempat yang baik, tempat-tempat yang menjadi turunnya rahmat Allah, nah kita harus merasa tenang di situ. Tidak boleh rukab-huru. Tidak boleh terburu-buru. Tidak boleh. Tidak boleh. Makanya dianjurkan kalau kita tahu bahwasanya atau diberitahu di sini dulu Kiai Fulan, beliau sholat di sini terus menerus. Di sini dulu Kiai Fulan mengajar, beliau di sini. Di sini dulu Kiai Fulan kalau ngaji Quran di sini terus. Makanya di Al-Azhar itu banyak sekali tiang-tiangnya. Tiang-tiangnya itu banyak sekali. Itu para ulama-ulama. Itu biasanya mereka punya tempat yang mereka istiqomah di situ. Di tiang sini biasanya ini namanya tiangnya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Dulu beliau mengajarnya di sini. Ini tiangnya Imam Dardir, Syekh Dardir. Beliau kalau ngajar di sini, beliau kalau sholat di sini. Nah, dikenal di situ di Masjid Al-Azhar. Ini tiangnya siapa, tiangnya siapa, tiangnya siapa, tiangnya siapa. Karena biasanya beliau kalau ngajar, biasanya bersandar kepada tiang. Bersandar kepada tiang. Ya, kepada tiang. Makanya di sini la tadkhulu masakinal ladzina zalamu anfusahum. Jangan kalian masuk kepada pemukiman-pemukiman orang-orang yang mana zalamu anfusahum, menzalimi siapa mereka kepada diri mereka sendiri. Ayyusibakum, takut akan menimpa kepada kalian ma asabahum, sama seperti yang menimpa kepada mereka. Kok oning besto? Berarti kebalikannya, kalau kita berada di tempat-tempat yang bagus, kita harus mengharap, kita harus adua ayyusibana ma asabahum. Kita mendapatkan, akan menimpa kepada kita apa yang menimpa kepada mereka. Kita dialiri, diberikan kebaikan-kebaikan, anugerah-anugerah yang Allah berikan kepada mereka. Amin Allahumma. Nah, kita yakin di tempat ini sering para masyayikh, para kiai-kiai kita sholat di tempat ini, ya, lewat di tempat ini, kita mendoakan.
Jadi kalau kata Rasulullah, kalian melewati tempatnya orang-orang zalim, hati-hati. Takut terkena. Loh, kan gak ada orang zalimnya. Kan sudah bangka mereka. Bengkau. Kan sudah tidak ada. Sudah tidak ada. Kan gitu kan logikanya. Mana orang zalimnya, kan gak ada. Apa salahnya saya lewat sini? Maka na'udzubillah di beberapa tempat itu, tempat yang dulunya kening pesto sekarang dibangun menjadi tempat-tempat hiburan. Na'udzubillah. Yang biasanya orang masuk ke daerah itu takut, ditimpa laknat, karena diubah menjadi tempat hiburan, senang ke sana. Na'udzubillah seperti itu. Ya. Makanya tempat-tempat yang tidak baik, kita harus menghindarinya, ya. Sebaliknya, tempat-tempat yang bagus itu kodu pajaja. Harus kita jadikan sebagai tempat yang sering kita kunjungi. Agar supaya orang-orang tahu ini adalah tempatnya orang-orang soleh. Karena para guru sering mengajak ke Wali Songo, ya. Ziarah Wali Songo. Kenapa? Karena beliau adalah puncongnya orang-orang Indonesia, umat Islam Indonesia. Bisa dikatakan yang paling berjasa, yang menyebarkan Islam di Indonesia, beliau-beliau ini. Sebab mereka berarti ATM apa ya? Karena sabuna Kanjeng Nabi, siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, dia mendapatkan pahala. Sama seperti orang yang melakukannya. Maka guru-guru kita lah mbak, yang mengajari kita sholat, setiap kita sholat, pahala sholat kita sampai kepada beliau-beliau. Nah, bagaimana dengan orang yang menyebarkan Islam di Indonesia sampai segitu pesatnya perkembangan Islam? Para Wali Songo nih. Maka kuncuran mereka itu tabu ambu nih. Tabu ambu. Illa antakunu bakin, kecuali kalian itu harus menangis. Atau pura-pura menangis, ya. Pura-pura menangis. Pura-pura menangis. Artinya kita takut. Summa qana'a ra'sahu, kemudian Rasulullah menutupi kepala beliau. Wa asra'as sayra, dan berjalan dengan cepat. Tulis. Hatta wasala ila Tabuk, sampai beliau tiba di Tabuk. Fa aqama biha bid'a asyrata lailah. Beliau kemudian bermukim di Tabuk selama belasan hari. Bid'a itu apa bid'a artinya? Antara 3 sampai 9. Itu bid'a. Asyroh 10. Berarti beberapa belas hari. Antara 13 sampai 19. Bisa 12-1, 12-2, 12-3. Tsumma raja' ilal Madinah, kemudian beliau kembali ke Madinah, walam yalqa harban, dan tidak mendapati kepada peperangan. Wa fi hadhil ghazwa mata Dzul Bijadainil Muzani. Wa fi hadhil ghazwa, dan di perang ini wafatlah seorang namanya Dzul Bijadaini. Qala Ibnu Mas'ud, berkata siapa Syekh Ibnu Mas'ud, fara'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian saya melihat Kanjeng Nabi fi hufratihi, di dalam kuburannya. Ketika sudah selesai liang lahatnya itu digali,
Wa huwa yaqulu li Abi Bakrin, beliau berkata kepada Sayyidina Abu Bakar, adliya ilayya akhakuma, adalah itu serahkanlah kepada saya. Serahkanlah kepada saya saudara kalian. Yakni Dzulbijadaini, ayo. Jadi ayo masukkan Dzulbijadaini. Maka dimasukkanlah, ayo adliya, ayo. Tampani bi Kanjeng Nabi, kemudian Rasulullah memakamkannya, ya. Kemudian Rasulullah mendoakan, Allahumma inni qad amsaitu radiyan anhu fardhu anhu. Allahumma ya Allah, inni sungguhnya aku amsaitu pada sore hari ini radiyan, sudah ridha, fardhu anhu, maka ridhoilah engkau kepadanya. Qala Ibnu Mas'ud, ya laitani kuntu sahibal hufrah. Oh, seandainya saya yang dimakamkan di sini karena duana Kanjeng Nabi. Berarti sunnah kita ketika ada orang yang mendapatkan doa yang bagus, kita ingin ya seperti beliau juga. Wa fi hadil ghazwa, dan di dalam peperangan Tabuk ini, shalla ala Muawiyah sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam ala Muawiyah ibni Muawiyah alladzi tuwfiya bil Madinah. Dan di peperangan ini Rasulullah SAW sholat menyolati Muawiyah bin Muawiyah. Di Arab terkadang gitu, nama anak dengan nama ayahnya itu sama. Muawiyah bin Muawiyah. Orang Indonesia tak kira beda. Tidak ada orang Indonesia, nggak pernah saya mendengar ada orang Indonesia yang namanya sama dengan nama ayahnya. Kalau orang Arab ada, sampai sekarang pun ada. Muhammad, ayahnya siapa? Muhammad juga. Muhammad sama. Ali, ayahnya siapa? Ali juga. Kalau orang Indonesia mungkin sama dengan nama kakeknya. Mustafa, Bisri, Mustafa. Mustafa bin Bisri bin Mustafa. Itu lumayan banyak seperti itu. Ya. Putrana Ki Ma'mun, Ahmad Sufyan asmana. Ahmad Sufyan bin Ma'mun bin Ahmad Sufyan. Kalau kakeknya lumayan ya, lumayan banyak. Tapi kalau nama ayahnya saya nggak pernah mendengar. Aneh juga kedengarannya ya. Ada orangnya mana? Zainuddin. Atau orang namanya Cahyo bin Cahyo ya. Ya. Jarang, orang Indonesia jarang. Tapi kalau orang, ada yang unik juga. Yang unik siapa? Yang unik yang saya tahu orang-orang Nigeria. Mereka tuh senang memberi nama anaknya dengan nama Muhammad. Kalau punya anak laki-laki dinamai Muhammad. Karena mengharap punya anak laki-laki lain, maka anak laki-laki yang pertama ini dinamakan Muhammad Awal. Punya anak laki-laki lagi namanya Muhammad Sani. Punya anak laki-laki lagi namanya Muhammad Salis. Punya anak laki-laki lagi namanya Muhammad Robi'. Makanya saya punya teman dulu namanya Muhammad Sani. Punya teman lain, bukan keluarga ini. Siapa namanya? Muhammad Khomis. Muhammad Robi mewujud? Nah mewujud, Muhammad Robi akhi. Saudaraku Muhammad Robi, saudaraku Muhammad Salis, saudaraku Muhammad Sani. Ya, ya. Nyaman deh mau main bal-balan, laba dia nomor. Ya, kan enak kalau misalnya dia punya anak 11 laki-laki semua, ya. Kalau manggil gampang. Kesebelasan. Ya, kalau ngambil anak-anaknya manggil seperti itu. Muawiyah bin Muawiyah alladzi tuwfiya bil Madinah, yang wafat di Madinah. Fa shalla alaihi fi Tabuk. Rasulullah mensolatinya di Tabuk. Berarti ini syariat salat apa? Salat apa? Salat ghaib, ya, salat jenazah bil ghaib. Wa nazala Jibril
fi sab'ina alfan minal malaikah. Wa nazala Jibril, malaikat Jibril datang membawa rombongan. Berapa rombongannya? 70.000 malaikat. Fawadha'a janahahu. Kemudian malaikat Jibril meletakkan sayapnya. Jangan kamu bayangkan seperti burung. Kata Rasulullah, saya melihat Jibril dalam bentuk aslinya. Beliau memiliki 600 sayap. 600 sayap. Saya membaca hadis ini, saya langsung ingat kepada keistimewaan Rasulullah. Gak ada orang itu melihat sesuatu yang ratusan dan bisa memastikan. Adakah yang memastikan? Kalian kan banyak nih kan. Dan langsung mengatakan kalian ada 250 orang. Ada yang bisa memastikan? Nggak ada. Bitong ada. Ini kan nggak sampai 600 ini. Nggak sampai 600 ini. Ini malaikat Jibril punya 600 sayap. Rasulullah bisa memastikan. Saya melihat Jibril punya 600 sayap. Jano beda nomor apa? Nambah nomor 600. Karena enggak kan. Rasulullah itu punya penglihatan yang luar biasa. Sampai penglihatannya bisa menghitung. Dan orang-orang dulu juga secara umum mereka itu penglihatannya tajam. Bisa menghitung. Tapi Rasulullah di atas mereka semua. Ya kan? Tadi kan sebelumnya mereka maka berkumpullah 70.000 orang. Lah 70.000 orang itu siapa yang bisa menghitung itu? Kalau enggak memang mereka punya kelebihan mereka itu. Ya karena mereka hidupnya seperti itu, kebutuhannya. Mereka harus punya penglihatan yang tajam. Insting yang tajam mereka. Nih, maka turunlah malaikat Jibril membawa 70.000 malaikat. Ini lebih gawat boleh nih. Petong boleh ibu malaikat. Borang masih menghitung mereka. Ya, petong boleh boreng nih, malaikat ya. Kalau enggak karena ketajaman penglihatannya. Fawadha'a janahahul aiman. Dan Rasulullah ya satu-satunya yang bisa melihat dari segala arah ya, tanpa menoleh. Kita kan kalau melihat belakang waktu menoleh. Atau waktu adik spion. Ya. Rasulullah bisa melihat dari segala arah. Dari segala arah. Tanpa beliau menoleh. Dan beliau satu-satunya makhluk yang melihat apa yang terjadi di dunia ini sebelum beliau dilahirkan di dunia ini. Ya, maksudnya berapa? Maksudnya, saya berikan bocoran halus. Rasulullah selama berada di dalam kandungan ibunya, Siti Aminah, Rasulullah mendengar enggak? Bisa mendengar enggak? Rasulullah bisa melihat enggak? Maksudnya bisa melihat berapa? Di dalam kandungan ibunya, Rasulullah bisa melihat apa enggak? Bisa. Dalilnya ada di Quran. Mana dalilnya? Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashab. Bukankah kamu melihat bagaimana Allah memperlakukan ashabul fil? Melihat apa enggak? Melihat. Karena kalau orang enggak melihat, enggak bisa ditanyakan seperti itu. Misalnya saya bertanya kepada Im nih, Im, kamu lihat enggak waktu ayah kamu kawin dulu sama ibu kamu? Itu kan jadi bahan candaan kan? Marah mana gajah buat tepak buat. Masa Allah gajah ada kanjeng Nabi? Kan bukankah kamu melihat? Ya kan? Masa saya mau bertanya, kamu kan melihat dulu kan? Ayah kamu waktu kawin dengan ibu kamu. Iya marah kan. Ya. Kamu kan melihat kan waktu kamu mau dilahirkan. Bektona ibunya kamu ngejen keluar kamu, kan kamu melihat. Iya marah kan. Itu kan agak aja kan orang pas tahu mana agak aja mana tak agak aja.
Masa Allah mau mengatakan, bukankah wahai Muhammad engkau melihat bagaimana Allah memperlakukan ashabul fil? Masa kerja Allah ke kanjeng Nabi? Masa Allah, kanjeng Nabi pas bilang, ya marah. Ya soro nemu. Masa mau bilang gitu kanjeng? Ya. Makan alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi'ad iromadza. Bunyi kun ashabul kahfi itu. Bagaimana Allah memperlakukan kaum Ad, kaum-kaum dulu. Yang lebih aneh lagi apa? Yang lebih aneh lagi. Saya paham, saya tak paham, anggaplah tak paham. Allah berfirman apa? Wa idz qala rabbuka lil malaika. Apa artinya idz? Idz itu apa artinya? Ada yang tahu apa artinya idz? Idz dalam bahasa Arab itu artinya uzkur. Uzkur, ingatlah. Ingatlah. Ingatlah wahai Muhammad ketika Tuhanmu berkata kepada malaikat. Kapan itu? Masa saya bilang kepada anak saya, Cong, bonengak lah mbok. Baktona bapak nabo nabo kalan bi emak nabo naro. Nah ini, aku tahu bapak. Kan sesuatu yang gak mungkin ingat, tidak mungkin dikatakan ingatlah, ya kan? Kalau dikatakan ingatlah, berarti dia tahu. Berarti dia tahu. Dan Allah mengatakan wa'idh kepada Rasulullah. Wa'idh qala rabbukal. Berarti Rasulullah tahu. Makanya gak heran kalau sebagian ulama mengatakan yang menjadikan malaikat bersujud itu adalah karena mereka untuk pertama kalinya melihat Nur Muhammad dalam bentuk. Karena sebelum itu Nur Muhammad Allah simpan. Allah tidak tampakkan Nur Muhammad itu. Allah ciptakan Nabi Adam, karena Nabi Adam adalah bengeseponan kanjeng Nabi ya. Manusia pertama dan Nabi Muhammad akan dilahirkan sebagai manusia, Allah masukkan Nur Muhammad kepada Nabi Adam. Itulah saat pertama malaikat melihat Nur Muhammad. Hanya sebagian ulama mengatakan mereka sujud karena mereka melihat kepada Nur Muhammad. Buhriya Nur Muhammad. Buhriya Nur Muhammad. Kenapa mereka bersujud? Karena mereka setiap saat mereka menyebutkan nur ini apa? Nabi Muhammad kan? Innallaha wa malaikatahu wa malaikatahu. Sebelum mereka melihat Nur Muhammad, mereka ya. Makanya syairan Naqi Holil sebelum Nur Muhammad ampun atas bi, benar kan ya? Belum alam cipta aki Nur Muhammad, itu seperti itu, jelas. Ya tapi saya paham, saya tak paham. Itu adalah kenuke tibi, kok tak nuke ki pada ki, yang buat bagawat. Jadi ini untuk mengatakan, loh, gimana kok tahu sab'ina alfan? Malaikat Jibril membawa 70.000 malaikat. Masa malaikat Jibril baris apa kepada malaikat, siap gerak. Berhitung dari kanan gerak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 70.000, 70.000. Kan enggak gitu kan kepada. Tapi malaikat Nabi Muhammad lihat ya udah. Udah tahu berapa mereka. Tahu mereka. Nah, dari ini kita bisa raja ate bahwasanya Nabi Muhammad sudah tahu kita semua. Saat Rasulullah pernah bersabda, innallaha zawaliyal ardah faraitu masyariqaha wa magharibaha. Allah tampakkan kepada saya bumi semuanya. Saya melihat yang paling timur sampai yang paling barat. Tampak semuanya. Tampak semua.
Fawadha'al malaika janahul aiman 'alal jibal. Kemudian malaikat meletakkan sayapnya yang kanan di atas gunung. Fatawadhu'at, menjadi rendah. Hatta nadhara ila Makkah wal Madinah min Tabuk. Sampai Nabi Muhammad bisa, jadi gunung-gunungnya itu menjadi rendah. Gunungnya menjadi rendah. Sampai Nabi Muhammad bisa melihat ke Mekah. Hatta nadhara ila Makkah wal Madinah, sampai melihat kepada Mekah dan Madinah dari kota Tabuk. Ini teknologi sekarang nggak bisa mencapai ini nih. Teknologi sekarang cuma bisa apa? Zoom. Ini streaming ini. Pemirsa, halo. Wahai netizen, melihat saya di sini sekarang. Saya berada di Seletreng. Ya. Nah, ini kurang canggih. Ini malaikat dulu yang tukang syuting Kalambak. Ya, malaikat bermain syuting Kalambak. Mereka meletakkan sayap-sayapnya di gunung-gunung. Gunungnya dijadikan tembus pandang. Ya, gunungnya seakan-akan tidak ada. Di Nabi Muhammad bisa melihat ke Mekah, bisa melihat ke Madinah. Nah, ini namanya teknologi yang canggih nih kan, nggak bisa sekarang masih teman. Live ini ya, live. Ya, fasalla ala apa? Nah, inilah sebagian ulama mengatakan sholat ghaib itu nggak ada. Sholat ghaib itu khusus Rasulullah. Karena bagi Rasulullah yang disolat itu tidak ghaib. Ngerti? Kita kan sholat ghaib. Nyai Haji Masrurah Tancung wafat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wafat. Kita sholat dari sini misalnya. Apakah kita melihat jasad beliau? Enggak melihat. Kalau Rasulullah betul melihat. Rasulullah sholat kepada Najasyi. Rasulullah melihat jasadnya Najasyi. Jadi bagi Rasulullah tidak gaib. Ya. Makanya kalau enggak salah mazhab Hanafi mereka mengatakan enggak ada sholat gaib itu, enggak ada itu. Fasalla alaihi Rasulullah wa Jibrilu wal malaikah wallahu akbar. Andi pakat napa nih sampai salatnya malaikat, sampai salatnya Jibril. Falamma faragha qala ya Jibril bima balagha Muawiyah hadzal manzilah. Wahai malaikat Jibril, andi pangkat napa Muawiyah nih kah? Bima, dengan perbuatan apa balagha sampai mencapai Muawiyah bin Muawiyah pangkat ini. Derajat ini. Qala bi qiraatihi qul huwallahu ahad. Kalabun mabunya maos qul huwallahu ahad. Qaiman, berdiri maca qul huwallahu ahad. Raki'an maca qul huwallahu ahad. Rakiban maca qul huwallahu ahad. Ketika menunggangi maca qul huwallahu ahad. Masyian, ketika berjalan maca qul huwallahu ahad. Senang ke qul huwallahu ahad. Rawahu Ibnu Sunni wal Baihaqi. Moga kita saja enggak oleh kilian barokanah beliau-beliau saja. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Baca doa. Bi'a